Halo, perkenalkan nama saya Marta Susila dengan NIM 2902150103. Saya dari kelas Regular Plus, Prodi Akuntansi. Di sini dosen pengampilnya adalah Bapak Joni Tesmanto SSMM. Saya bahas yang pertama adalah mengenai fungsi-fungsi mesin ketik, yaitu ada mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, dan komputer. Yang kita bahas pertama di sini adalah pengertian mesin tik. Mesin tik dapat digunakan untuk membuat surat resmi atau membuat surat pernyataan, serta berkas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain itu, untuk membantu meringankan pekerjaan di instansi, mesin tik juga dapat digunakan untuk membuat surat izin atau surat pernyataan. Untuk slide kedua, fungsi mesin tik manual. Mesin tik manual itu adalah mesin yang digerakkan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Yang namanya manual berarti menggunakan tenaga manusia tanpa bantuan listrik atau alat elektronik lainnya. Di sini yang pertama fungsi mesin manual adalah yang pertama untuk mengetik berbagai macam surat maupun surat pernyataan, surat tugas, surat dinas, dan surat lainnya. Kedua adalah mengetik naskah atau teks seperti naskah proklamasi, naskah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu mengetik tabel atau daftar yang sheet stencil. Yang keempat adalah mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. Slide selanjutnya fungsi mesin elektronik. Yang pertama tadi fungsi mesin manual, yang sekarang fungsi mesin ketik elektronik. Yang pertama itu memiliki kemampuan menghasilkan dokumen profesional antara lain indent, catering, justification, kolom, layout, desimal, tabulation, garsi vertikal, line framing, dan tab-tab catering. Yang B itu mempermudah pekerjaan manusia karena bergerak menggunakan mesin. Yang C meminimalisasi tenaga kerja karena dibantu oleh mesin. Yang D hasil pekerjaan lebih maksimal karena bantuan mesin. Slide selanjutnya, pertama tadi fungsi mesin manual, yang kedua fungsi mesin elektronik, yang ketiga di sini adalah fungsi komputer. Fungsi komputer yang pertama adalah melakukan pemrosesan. Yang kedua itu data input, yang ketiga data processing, yang keempat data output, yang kelima itu data stroke, yang keenam itu data movement. Untuk slide selanjutnya, teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Yang pertama itu posisi jari saat mengetik, itu adalah posisi jari bagian kiri. Posisi bagian kiri yang pertama itu jari kelingking. Jari kelingking itu diposisikan pada huruf A, key, Z, dan angka 1. Dan juga tombol shift, tab, dan caps lock. Yang kedua itu fungsi jari manis. Jari manis, bagian jari manis ditempatkan pada huruf W, S, X, dan angka 2. Jadi itu ada jari tengah. Jari tengah diposisikan pada huruf E, D, C, dan angka 3. Yang keempat ada jari telunjuk. Jari telunjuk ditempatkan pada huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, dan 6. Yang terakhir ada jempol. Jempol sebelah kiri ditempatkan pada tombol space dan ALT. Yang pertama tadi bagian kiri, yang kedua bagian kanan, tangan bagian kanan. Tangan bagian kanan, jari telunjuk bagian kanan ditempatkan pada huruf Y, U, H, J, B, N, M, dan angka 67. Yang kedua, jari tengah pada bagian tangan kanan. Ditempatkan pada huruf I, K, tanda koma, dan angka K. Dan angka 8. Yang ketiga ada jari manis pada tangan bagian kanan, itu tempatkan pada huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Sini ada juga jari kelingking bagian tangan kanan, itu ditempatkan pada huruf P, tanda titik koma, dan tanda miring. Yang terakhir itu jempol. Jempol bagian kanan, itu sama dengan fungsinya bagian kiri, itu tombol space dan ALT. Selanjutnya adalah yang pertama tadi itu perhatikan posisi tangan, yang sekarang perhatikan posisi duduk. Saat mengetik, usahakan bahwa punggung berada dalam posisi paling santai, namun tidak membungkuk. Begitu pula posisi kepala. Yang jangan terlalu dekat dengan layar komputer, setidaknya mata dan komputer berjarak sejauh 50-60 cm. Posisi paha horizontal sejajar dengan lantai, sedangkan telapak kaki menepak pada lantai. Jangan sampai kaki dalam posisi menggantung karena akan membuat cepat lelah. Selain itu, lakukan juga pengubahan posisi duduk secara berkala agar tidak terasa pegal dan cepat lelah pada saat mengetik. Yang untuk slide selanjutnya ada
praktik secara berkala. Itu bagian ketiga dari posisi jari dalam posisi jari dalam mengetik, itu praktik secara berkala. Itu salah satu hal terpenting setelah mengetahui teori cara mengetik 10 jari adalah dengan mempraktikkan secara rutin. Oke, jika kita sudah mengetahui cara mengetik 10 jari, maka praktikkan secara rutin agar lebih lancar dan lebih mudah untuk diingat. Saya tunjuk di sini adalah teori menulis kata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Yang pertama yang kita bahas adalah kata tengah. Kata tengah yang pertama yang kita lakukan adalah blok teks atau paragraf yang akan dijadikan kata tengah. Quick Center Group pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol yang lebih cepat, yaitu Ctrl E pada keyboard untuk melakukan kata tengah. Itu ada pada Microsoft Word, PowerPoint, Excel, itu ada semua. Untuk bagian kedua itu cetak miring. Cetak miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Itu cetak miring biasanya kita temukan pada kalimat, biasanya di dalam kalimat yang di huruf yang di kata atau huruf atau kata yang dicetak miringkan itu adalah huruf atau kata dari bahasa asing. Dan untuk yang ketiga, di sini ada cetak tebal. Huruf tebal dapat digunakan, yang pertama, huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Untuk yang B, huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan karangan seperti judul buku, bab, atau subbab, serta judul dan subjudul pada tulisan. Yang keempat di sini yang pertama ada cetak miring, cetak tebal, garis rata tengah, dan di sini ada yang namanya garis bawah, yaitu bagian tulisan, huruf atau kalimat dan sebagainya untuk menyatakan bahwa kata, kalimat, dan sebagainya yang diberikan garis merupakan bagian penting. Baik. Bagian yang di garis bawah itu adalah bagian-bagian penting atau menegaskan bagian-bagian penting. Saya selanjutnya di sini adalah aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Rapid Typing adalah sebuah program yang ditunjukkan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik. Di sini rapid typing digunakan untuk belajar mengetik 10 jari, yaitu aplikasi. Kedua ini adalah Typing Master atau yang biasanya disebut dengan Typing Master Pro, atau yang lebih kenal yang Typing Master Pro ini adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik. Jika kita ingin berlatih cepat mengetik, gunakanlah Typing Master atau Typing Master Pro. Sekian presentasi dari saya, untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.